Hai semuanya. Kadang kita terlalu sibuk ingin terlihat menarik di mata orang lain, sampai lupa bahwa hidup ini sebenarnya tidak butuh topeng berlapis-lapis. Banyak orang terjebak dalam perlombaan tak kasat mata untuk selalu tampil berbeda, unik, keren, atau memukau. Mereka rela menghabiskan tenaga, waktu, bahkan uang demi membentuk citra diri yang sesuai dengan standar menarik yang ditetapkan orang lain. Padahal, kalau dipikir baik-baik, apa gunanya semua itu kalau pada akhirnya justru membuat diri sendiri lelah? Menjadi menarik memang terdengar menyenangkan, tapi kenyataannya bisa jadi justru menyiksa. Justru dengan menjadi biasa, bahkan terlihat membosankan, kita bisa menemukan kebebasan yang jauh lebih tulus. Hidup sebagai seseorang yang terus berusaha tampak menarik membuat kita sibuk mengurusi hal-hal kecil yang tidak perlu. Misalnya, selalu memikirkan outfit yang harus dipakai agar terlihat keren, atau membentuk cara bicara supaya terkesan pintar dan berwawasan. Kita terus mengatur apa yang harus ditampilkan, seolah diri kita sedang menjadi produk yang dipromosikan. Rasanya mirip seperti memainkan peran di atas panggung setiap hari, dan kalau ada sedikit celah atau kesalahan, kita panik karena takut dinilai jelek. Bayangkan betapa melelahkannya hidup seperti itu. Kalau kita jujur, siapa sih yang kuat menjalani hidup dengan penuh sandiwara tanpa henti? Menarik bukan berarti buruk, tapi ketika obsesi untuk menarik jadi pusat hidup, kita mulai kehilangan jati diri. Kita berusaha terlalu keras untuk menjadi versi terbaik menurut penilaian orang lain, bukan menurut standar pribadi. Akhirnya, kita mulai melupakan apa yang sebenarnya kita suka, apa yang membuat kita nyaman, dan apa yang membuat kita damai. Kita mengutamakan kesan luar, bukan kenyamanan batin. Itulah kenapa penting sekali belajar menjadi membosankan. Dalam arti berhenti mengejar perhatian dan validasi dari luar. Membosankan di sini bukan berarti tidak punya warna, tapi berani memilih hidup sederhana tanpa tekanan untuk terus menghibur orang lain. Kalau kita lihat, orang-orang yang benar-benar bahagia justru bukan mereka yang selalu tampak menarik. Banyak dari mereka terlihat biasa saja, sederhana, bahkan membosankan di mata dunia. Mereka mungkin tidak selalu mengikuti tren, tidak selalu punya cerita seru untuk diceritakan, tidak selalu sibuk mencari sorotan. Tapi hidup mereka tenang. Mereka menikmati rutinitas yang sama setiap hari, mereka betah dengan keheningan, mereka bisa duduk lama tanpa harus selalu melakukan sesuatu yang memukau. Dan justru dalam kebosanan itulah, mereka menemukan makna. Mereka tidak perlu repot-repot menjadi pusat perhatian, karena mereka sudah cukup dengan diri mereka sendiri. Kebosanan sering dianggap musuh dalam kehidupan modern. Banyak orang menganggap hidup membosankan sama dengan hidup yang tidak berharga. Kita diajari sejak kecil bahwa harus selalu aktif, produktif, melakukan hal baru, dan mengejar sesuatu yang besar. Media sosial memperkuat anggapan itu dengan menampilkan orang-orang yang hidupnya terlihat seru. Jalan-jalan ke luar negeri, nongkrong di kafe estetik, mencoba hobi baru, atau punya pencapaian yang bisa dipamerkan. Kita lalu membandingkan diri sendiri dengan standar itu, dan merasa hidup kita kalah menarik. Padahal, kalau dipikir ulang, mungkin justru hidup biasa yang kita jalani adalah hidup yang lebih sehat dan realistis. Menjadi membosankan bukan berarti tidak punya ambisi, malas, atau menyerah dengan keadaan. Menjadi membosankan adalah tentang berhenti sibuk mencari pengakuan, berhenti mengejar pujian, dan mulai hidup sesuai ritme sendiri. Justru orang yang bisa nyaman dengan hidup membosankan, biasanya punya kekuatan batin yang lebih stabil. Mereka tidak mudah goyah hanya karena komentar orang lain. Mereka tidak panik kalau tidak sedang up to date dengan tren terbaru. Mereka bisa menikmati makan siang sederhana di rumah tanpa perlu memotretnya, lalu mengunggah ke media sosial agar terlihat keren. Ada kebebasan besar di dalam kesederhanaan itu. Bayangkan, jika kita berhenti berusaha jadi menarik, kita tidak perlu lagi sibuk berpikir bagaimana orang melihat kita. Kita tidak harus selalu punya jawaban pintar di setiap percakapan. Kita tidak perlu memaksakan diri tampil menonjol. Hidup jadi lebih ringan. Kita bisa lebih jujur, lebih apa adanya, tanpa takut dicap tidak keren. Bukankah itu lebih membahagiakan? Kalau kita mau jujur, orang lain sebenarnya sibuk dengan hidupnya masing-masing. Mereka tidak mengawasi kita seketat yang kita kira. Jadi untuk apa repot-repot mengatur citra diri sedemikian rupa? Menjadi membosankan juga berarti menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita. Dan itu wajar. Tidak semua orang perlu tertarik dengan kita,
Sama seperti kita juga tidak tertarik dengan semua orang. Semakin kita mencoba membuat semua orang suka, semakin besar kemungkinan kita kehilangan diri sendiri. Sebaliknya, kalau kita berani terlihat biasa, maka orang-orang yang benar-benar cocok dengan diri kita akan datang dengan sendirinya. Kita tidak perlu memalsukan apapun untuk menarik perhatian. Kita cukup menjadi diri kita yang sederhana, bahkan membosankan. Dan itu sudah cukup. Kalau kita perhatikan, ada keindahan dalam kebosanan. Misalnya rutinitas pagi yang sama setiap hari. Bangun, minum air, menyeduh kopi atau teh, lalu duduk sebentar menikmati udara. Orang luar mungkin melihat itu membosankan karena tidak ada sesuatu yang wah. Tapi di sanalah letak ketenangan. Kita bisa merasakan setiap detik tanpa tergesa-gesa. Kita bisa benar-benar hadir dalam momen, bukan sibuk mencari hal lain untuk membuat hidup tampak seru. Keindahan sederhana ini sering hilang dari orang-orang yang selalu mengejar hal menarik. Mereka lupa menghargai detail kecil yang justru memberi rasa damai. Di sisi lain, membosankan juga bisa jadi jalan untuk menghindari jebakan ego. Banyak orang yang terjebak dalam keinginan untuk menjadi pusat perhatian dan tanpa sadar menjadikan dirinya hamba dari validasi. Mereka sibuk menunjukkan betapa menariknya hidup mereka, betapa cerdas atau suksesnya mereka, padahal di balik itu ada kegelisahan besar karena mereka takut tidak diperhatikan. Kalau kita berani memilih menjadi membosankan, kita bisa melepaskan diri dari perangkap itu. Kita tidak lagi hidup demi penilaian, tapi hidup demi ketulusan. Menjadi membosankan juga sebenarnya bisa menjadi tanda kedewasaan. Di usia muda, kita sering sekali ingin diperhatikan, ingin dianggap keren, ingin selalu jadi pusat perhatian. Itu hal yang wajar, karena di masa itu kita masih mencari identitas. Tapi semakin bertambah usia, semakin kita sadar bahwa perhatian orang lain tidak sepenting itu. Kita mulai merasa nyaman dengan kesederhanaan. Kita lebih memilih hubungan yang tulus daripada sekadar penampilan luar. Kita lebih suka ketenangan daripada hiruk-pikuk pujian. Dan pada titik itu, kita mulai berani menjadi membosankan. Lucunya, ketika kita berhenti berusaha menjadi menarik, justru disitulah kita seringkali tampak lebih tulus di mata orang lain. Orang bisa merasakan kejujuran, merasakan ketenangan yang kita pancarkan, dan itu jauh lebih menarik dibandingkan usaha yang dipaksakan. Orang akan lebih nyaman bersama kita karena mereka tidak merasa sedang menonton pertunjukan. Mereka bisa melihat kita apa adanya, tanpa dekorasi berlebihan. Menjadi membosankan justru bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih mudah didekati, lebih bisa dipercaya, karena kita tidak sibuk menutupi kekurangan dengan drama. Kalau kita telusuri, banyak orang hebat dalam sejarah justru menjalani hidup yang tampak membosankan. Mereka punya rutinitas yang sama, mereka mengulang kebiasaan sederhana, dan mereka tidak terlalu peduli dengan penampilan luar. Penulis-penulis besar, ilmuwan, seniman, bahkan tokoh spiritual sering menjalani hidup dengan pola yang terlihat monoton. Tapi dari kebosanan itu lahir karya-karya luar biasa. Kebosanan memberi ruang untuk fokus. Kebosanan membuat kita bisa konsisten. Kalau kita selalu sibuk mengejar hal-hal baru demi terlihat menarik, kita tidak pernah punya kedalaman. Tapi dengan rutinitas yang membosankan, kita bisa masuk lebih dalam ke hal yang kita tekuni. Kita seringkali salah paham dengan kebosanan. Kita pikir kebosanan adalah kekosongan. Padahal, kebosanan justru ruang di mana ide-ide segar bisa lahir. Anak kecil yang dibiarkan bosan biasanya akan mulai berkreasi. Mereka menggambar, membuat permainan sendiri, atau menemukan hal-hal baru. Tapi anak yang selalu dijejali hiburan malah jadi kurang kreatif. Begitu juga kita sebagai orang dewasa. Kalau kita berani hidup membosankan, kita bisa memberi ruang untuk pikiran kita beristirahat, untuk imajinasi kita bekerja, dan untuk diri kita menemukan arah hidup yang lebih jernih. Ada satu hal menarik. Seringkali, obsesi untuk terlihat menarik justru membuat kita kehilangan kesempatan mengalami kebahagiaan sederhana. Misalnya, kita tidak bisa benar-benar menikmati liburan karena sibuk memotret dan mengunggah foto agar terlihat keren di media sosial. Kita tidak bisa menikmati makan malam bersama keluarga karena sibuk mencari angle terbaik untuk dipamerkan. Kita tidak bisa benar-benar tenang karena selalu ada dorongan untuk membuat hidup terlihat menarik di mata orang lain. Padahal, kebahagiaan sejati sering bersembunyi dalam momen yang terlihat membosankan tapi penuh keaslian.
Kita juga perlu ingat bahwa orang yang terus-menerus berusaha jadi menarik biasanya tidak pernah puas. Hari ini berhasil tampil keren, besok ada tuntutan baru. Hari ini mendapat perhatian, besok perhatian itu hilang dan dia harus mencari cara baru untuk mendapatkannya lagi. Itu adalah siklus yang melelahkan. Tapi, orang yang sudah berdamai dengan kebosanan tidak butuh siklus itu. Mereka tenang dengan siapa diri mereka. Mereka tidak haus perhatian. Mereka tidak perlu terus-menerus tampil. Mereka cukup, dan perasaan cukup itu sangat langka di dunia modern. Menjadi membosankan berarti kita bisa menghargai hal-hal kecil yang sering terlewatkan. Kita bisa benar-benar menikmati aroma kopi di pagi hari, suara hujan yang jatuh di atap, atau percakapan sederhana dengan teman. Hal-hal ini mungkin terlihat tidak penting di mata orang yang sibuk mengejar keseruan, tapi justru disitulah letak kehidupan yang nyata. Hidup bukan hanya tentang momen besar yang layak dipamerkan, tapi juga tentang momen kecil yang hanya bisa dirasakan kalau kita mau berhenti sejenak. Membosankan berarti kita punya waktu untuk hadir, untuk benar-benar ada di sini dan sekarang. Kalau kita ingin jujur, tidak ada yang bisa terus menarik selamanya. Orang paling populer sekalipun pada akhirnya akan terasa biasa. Tren akan berganti, perhatian orang akan berpindah, dan apa yang dulu dianggap keren bisa tiba-tiba terlihat kuno. Kalau kita menggantungkan hidup pada menarik atau tidaknya diri kita di mata orang lain, maka kita akan selalu kecewa. Tapi, kalau kita bisa berdamai dengan kebosanan, kita tidak akan goyah meskipun dunia berubah. Kita punya pijakan yang lebih stabil karena kita tidak hidup demi sorotan. Menjadi membosankan juga berarti kita belajar untuk menghargai diri sendiri tanpa butuh pembuktian. Banyak orang yang terus berusaha terlihat menarik karena di dalam dirinya sebenarnya ada rasa kurang. Mereka merasa harus membuktikan sesuatu agar diakui. Tapi orang yang bisa bahagia dengan hidup membosankan menunjukkan bahwa dia sudah cukup percaya diri dengan dirinya sendiri. Dia tidak butuh panggung, dia tidak butuh sorakan, dia tidak butuh semua orang setuju. Dia tahu siapa dirinya dan itu sudah cukup. Kebosanan bisa jadi bentuk kebebasan. Kita bebas dari tekanan sosial, bebas dari tuntutan untuk selalu perfect, bebas dari kebutuhan untuk terus-menerus tampil berbeda. Kita bisa hidup lebih lambat, lebih sederhana, lebih apa adanya. Kita tidak merasa dikejar-kejar, kita tidak merasa bersaing dengan siapapun. Kita bisa menaruh fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Kesehatan, keluarga, persahabatan, iman, atau hal-hal kecil yang membawa kedamaian. Ada kalanya kita perlu bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar ingin hidup menarik, atau kita hanya ingin dianggap menarik? Itu dua hal yang berbeda. Hidup menarik seringkali sederhana, membaca buku, berjalan di taman, duduk tenang sambil merenung. Tapi dianggap menarik biasanya butuh hal-hal yang heboh, mahal, dan dramatis. Kalau kita berani memilih jalan pertama, mungkin kita akan tampak membosankan di mata dunia, tapi hati kita lebih tenang. Ada juga sisi menarik lain dari hidup membosankan. Kita jadi punya ruang untuk membangun konsistensi. Orang-orang yang hidupnya terlihat seru, seringkali sulit fokus pada satu hal, karena mereka selalu ingin mencoba hal baru demi terlihat keren. Mereka bisa cepat bosan dengan rutinitas, sehingga hasilnya pun dangkal. Tapi orang yang berani membosankan, justru bisa melakukan hal yang sama berulang-ulang sampai benar-benar ahli. Lihatlah musisi besar yang setiap hari melatih instrumen yang sama, atlet yang setiap hari mengulang gerakan yang sama, atau penulis yang duduk di meja yang sama setiap pagi. Dari kebosanan, lahir keahlian. Dan dari keahlian, lahir kualitas yang sulit ditandingi. Kalau kita perhatikan, dunia modern terlalu sibuk menghindari kebosanan. Setiap detik harus diisi hiburan, musik, video, notifikasi, atau percakapan instan. Kita bahkan takut duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Padahal justru di momen membosankan itu, otak kita beristirahat dan memproses hal-hal penting. Banyak ide besar lahir bukan ketika seseorang sibuk, tapi justru ketika ia sedang santai, membiarkan pikirannya mengembara. Jadi, membosankan bukanlah kekurangan, tapi peluang. Kita juga sering salah mengira bahwa membosankan sama dengan tidak punya cerita. Padahal hidup membosankan justru penuh dengan cerita kecil yang lebih jujur dan bermakna. Misalnya, percakapan sederhana dengan tetangga yang mungkin terlihat sepele, tapi bisa menghangatkan hati. Atau berjalan kaki tanpa tujuan khusus, hanya sekadar menikmati suasana. Orang lain mungkin tidak tertarik mendengar cerita itu, tapi bagi kita pribadi, momen-momen kecil itu bisa jadi sumber kebahagiaan. Tidak semua cerita harus besar untuk bisa berharga.
Hal lain yang sering luput adalah menjadi membosankan bisa menyehatkan hubungan. Bayangkan hubungan yang selalu mencoba terlihat menarik, penuh kejutan, penuh drama. Mungkin awalnya seru, tapi lama-lama melelahkan. Hubungan yang sehat justru tumbuh dari kebosanan yang stabil. Ngobrol ringan setiap malam, makan bersama tanpa rencana istimewa, atau hanya duduk berdua dalam diam. Itu semua mungkin terlihat membosankan, tapi justru itulah yang menumbuhkan kedekatan. Kita tidak perlu selalu jadi pusat hiburan bagi pasangan atau keluarga. Kita hanya perlu hadir apa adanya. Ketika kita berhenti berusaha jadi menarik, kita juga jadi lebih mudah menerima diri. Kita tidak perlu merasa bersalah karena tidak selalu punya pencapaian besar. Kita tidak harus merasa malu kalau hari kita hanya diisi dengan hal-hal sederhana. Kita tidak harus merasa tertinggal hanya karena tidak mengikuti tren terbaru. Hidup sederhana, biasa, bahkan membosankan bukan berarti gagal. Itu hanya berarti kita memilih jalur yang lebih damai, jalur yang mungkin tidak heboh, tapi memberi kita ruang bernapas. Yang menarik, kadang orang yang hidup membosankan justru diam-diam lebih produktif. Mereka tidak sibuk mencari sorotan, jadi energi mereka tersimpan untuk hal-hal penting. Mereka tidak perlu menghabiskan waktu demi pencitraan, jadi fokus mereka lebih tajam. Mereka bisa lebih cepat maju, bukan karena terlihat keren, tapi karena mereka konsisten melakukan hal yang perlu. Jadi kalau kita mau berhasil, mungkin kuncinya bukan jadi menarik, tapi justru berani terlihat membosankan. Ada juga manfaat psikologis yang besar. Berhenti berusaha jadi menarik berarti kita mengurangi tekanan sosial dalam hidup. Kita tidak lagi hidup dengan standar orang lain, sehingga pikiran lebih tenang. Kita tidak lagi panik kalau tidak punya sesuatu untuk dipamerkan. Kita bisa lebih hadir dalam kehidupan nyata, bukan kehidupan layar. Dan itu berdampak besar pada kesehatan mental. Hidup membosankan bisa jadi obat bagi kecemasan yang timbul karena kita selalu merasa harus mengejar sesuatu. Kita bisa belajar dari alam. Alam tidak pernah berusaha jadi menarik, tapi justru itulah yang membuatnya menakjubkan. Pohon tumbuh dengan tenang, bunga mekar tanpa berteriak, air sungai mengalir tanpa berusaha mencuri perhatian. Tidak ada yang mencoba tampil lebih keren dari yang lain. Mereka hanya menjalani peran mereka secara sederhana, dan dari kesederhanaan itu lahir keindahan. Mungkin manusia juga bisa belajar, berhenti berusaha tampil, cukup jalani hidup apa adanya. Menjadi membosankan juga bisa menjadi bentuk perlawanan terhadap dunia yang sibuk dengan pertunjukan. Kita hidup di era yang dimana semua orang berlomba-lomba untuk terlihat paling menarik, paling keren, paling luar biasa. Dengan memilih jadi membosankan, kita seakan berkata, aku tidak perlu ikut lomba itu. Kita memilih keluar dari permainan, dan dengan itu kita mendapatkan kebebasan. Kita tidak lagi dikendalikan oleh tren, tidak lagi terikat oleh pandangan orang. Kita hidup sesuai ritme kita sendiri. Dan yang sering dilupakan, membosankan bukan berarti tidak punya makna. Justru dalam kebosanan kita, bisa menemukan kedalaman makna hidup. Kita bisa lebih dekat dengan diri sendiri, lebih peka dengan lingkungan sekitar, lebih sadar akan hal-hal kecil yang biasanya terlewat. Kita bisa menemukan ketenangan yang tidak akan pernah kita temukan kalau terus berlari mengejar hal-hal menarik. Mungkin ada orang yang takut kalau hidupnya jadi membosankan, maka dia akan dilupakan. Padahal, dilupakan itu bukanlah hal yang menakutkan seperti yang kita kira. Dunia terlalu luas untuk terus-menerus memperhatikan kita, dan justru itu yang membuat kita bebas. Kalau kita tidak sedang dalam sorotan, kita bisa bernafas lebih lega. Kita tidak harus terus-menerus menjaga citra. Kita tidak harus selalu waspada akan komentar. Kita bisa berjalan lebih tenang tanpa rasa tertekan. Dilupakan oleh dunia bukan berarti hidup kita tidak berarti. Justru, kadang itu kesempatan untuk menemukan makna yang lebih pribadi dan mendalam. Ketika kita berani hidup membosankan, kita juga bisa lebih mudah fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi kita. Kita tidak lagi membuang energi untuk hal-hal remeh hanya demi terlihat keren. Misalnya, kita tidak lagi memaksakan diri nongkrong di tempat yang sedang tren hanya supaya dianggap gaul. Kita bisa memilih duduk di rumah, membaca buku, menulis, atau berbincang ringan dengan keluarga. Dari luar mungkin tampak membosankan, tapi sebenarnya jauh lebih bernilai. Apa gunanya dipandang keren oleh dunia kalau hati sendiri tidak bahagia? Kebosanan juga memberi kita ruang untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Ketika tidak ada lagi hal-hal heboh yang kita kejar, kita punya waktu untuk bertanya, siapa sebenarnya diri kita? Apa yang benar-benar kita sukai, bukan apa yang disukai orang lain. Apa yang membuat kita tenang, bukan apa yang dipuji banyak orang.
Pertanyaan-pertanyaan itu sering tertutupi oleh hiruk-pikuk ketika kita sibuk mengejar kesan menarik. Padahal, jawaban dari pertanyaan itu bisa jadi kunci kebahagiaan sejati. Coba, bayangkan sebuah hari tanpa tekanan untuk terlihat menarik. Kita bangun pagi, menjalani rutinitas sederhana, tidak merasa perlu menunjukkan apapun ke dunia luar. Kita melakukan pekerjaan kita dengan tenang, tanpa berpikir apakah orang lain akan menganggapnya keren. Kita bertemu orang-orang terdekat tanpa harus berusaha mengesankan mereka. Kita bisa menjadi diri kita sepenuhnya, tanpa lapisan pencitraan. Hari itu mungkin terlihat membosankan, tapi justru penuh kebebasan. Kita tidak lagi menjadi aktor yang harus tampil, tapi manusia yang bisa bernafas apa adanya. Seringkali kita juga salah kaprah dalam menilai menarik. Kita menganggap menarik itu harus heboh, harus punya sesuatu yang spektakuler. Padahal kadang justru kesederhanaan yang konsisten itulah yang paling menarik dalam jangka panjang. Orang yang bisa tenang, stabil, dan tidak mudah goyah mungkin terlihat membosankan dibandingkan orang yang selalu penuh cerita dramatis. Tapi ketika kita butuh seseorang untuk benar-benar diandalkan, kita pasti akan memilih yang membosankan itu. Menarik bisa memberi kesenangan sesaat, tapi membosankan bisa memberi ketenangan jangka panjang. Kalau kita lihat lebih dekat, obsesi menjadi menarik itu sering kali lahir dari rasa takut tidak cukup. Kita takut tidak dianggap, takut tidak dilihat, takut tidak dihargai. Jadi kita berusaha keras menunjukkan bahwa kita ini berbeda, keren, atau luar biasa. Tapi sebenarnya, rasa takut itu tidak akan pernah hilang walaupun kita berhasil terlihat menarik. Selalu ada standar baru, selalu ada orang lain yang lebih menarik, selalu ada tuntutan untuk tampil lebih. Sebaliknya, orang yang berani jadi membosankan sudah tidak bermain dalam arena itu. Mereka tidak lagi hidup berdasarkan ketakutan, tapi berdasarkan penerimaan. Kebosanan juga bisa jadi tanda kedewasaan emosional. Anak-anak sering mencari hiburan terus-menerus karena mereka belum bisa betah dengan diam. Mereka butuh rangsangan konstan agar tidak merasa gelisah. Tapi orang dewasa yang matang bisa duduk dalam kebosanan dan tetap merasa damai. Itu menunjukkan ada ketenangan batin. Orang yang bisa nyaman dengan kebosanan adalah orang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Dia tidak butuh terus-menerus dikejutkan karena dia sudah punya dunia batinnya sendiri yang membuatnya tenang. Hal ini juga terlihat dalam hubungan pertemanan. Teman yang baik bukanlah teman yang selalu membuat kita tertawa dengan cerita seru. Teman yang baik adalah yang bisa duduk diam bersama kita tanpa merasa canggung. Teman yang baik adalah yang bisa menemani dalam kebosanan, bukan hanya dalam kesenangan. Justru dalam diam dan kebosanan itu, kita bisa melihat siapa yang benar-benar tulus. Kalau ada orang yang tetap bertahan walaupun tidak ada keseruan, berarti dia memang menghargai kita apa adanya. Bukan hanya hiburan yang kita beri. Menjadi membosankan juga mengajarkan kita tentang kesabaran. Hidup tidak selalu penuh kejutan atau pencapaian besar. Banyak proses panjang yang terasa monoton. Belajar, bekerja, membangun sesuatu, merawat hubungan. Semua itu butuh kesabaran dalam kebosanan. Orang yang hanya mencari keseruan tidak akan sanggup melewati proses panjang itu. Tapi orang yang sudah terbiasa dengan kebosanan akan lebih tahan. Mereka tahu bahwa hasil besar lahir dari proses membosankan yang dijalani dengan konsisten. Kita juga bisa melihat nilai kebosanan dalam seni. Musik klasik misalnya, lahir dari latihan yang membosankan selama bertahun-tahun. Lukisan besar lahir dari goresan-goresan kecil yang diulang tanpa henti. Buku tebal lahir dari jam-jam panjang menulis dalam kesunyian. Semua itu terlihat membosankan dari luar, tapi justru dari situlah lahir karya agung. Jadi kalau kita ingin menghasilkan sesuatu yang berarti, kita harus siap menerima kebosanan. Bukan melawannya, tapi memeluknya. Jadi, hidup membosankan bukan tentang menyerah atau berhenti berkembang. Justru sebaliknya, itu tentang membebaskan diri dari obsesi luar, agar kita bisa fokus pada hal-hal yang lebih dalam. Kita berhenti berusaha jadi menarik bukan karena kita malas, tapi karena kita sadar bahwa hidup bukanlah panggung yang harus selalu menghibur penonton. Hidup adalah perjalanan pribadi yang nilainya tidak ditentukan oleh sorakan orang lain. Kalau kita perhatikan,
Banyak orang yang justru kelelahan karena terus-menerus berusaha menjadi menarik. Mereka tidak sadar bahwa yang membuat mereka stres bukan pekerjaannya, bukan lingkungannya, tapi obsesi untuk terlihat berbeda. Misalnya, ada orang yang selalu ingin jadi pusat cerita dalam sebuah perkumpulan. Setiap kali berkumpul, dia harus punya cerita seru, pencapaian baru, atau pengalaman unik. Awalnya mungkin menyenangkan, tapi lama-lama melelahkan karena tidak semua hari dalam hidup bisa diisi hal-hal besar. Akan ada hari-hari biasa yang sepi, dan kalau kita tidak bisa berdamai dengan itu, kita akan terus merasa gelisah. Justru, orang yang bisa menerima hidup membosankan lebih siap menghadapi realitas. Mereka tahu bahwa hidup itu berulang, bangun, bekerja, makan, istirahat, tidur, dan besok diulang lagi. Itu bukan kegagalan, itu hanya ritme alami kehidupan. Tidak ada yang salah dengan rutinitas. Bahkan, kalau dipikir-pikir, rutinitas itulah yang membuat kita bertahan. Kita bisa sehat karena rutin makan. Kita bisa cerdas karena rutin belajar. Kita bisa dekat dengan orang lain karena rutin berinteraksi. Kebosanan adalah bagian dari pola itu, dan dengan menerimanya, kita bisa lebih stabil. Ada satu hal yang menarik, yaitu bagaimana dunia modern mencoba menghilangkan kebosanan dengan segala cara. Aplikasi, media sosial, hiburan instan, semuanya dirancang agar kita tidak pernah benar-benar diam. Tapi apakah benar kebosanan harus dihapus? Bukankah justru kebosanan itu penting agar kita bisa istirahat dari hiruk-pikuk? Tanpa kebosanan, kita akan terus haus sensasi. Tanpa kebosanan, kita tidak pernah puas. Padahal, kebahagiaan justru sering hadir dalam rasa cukup, dan rasa cukup itu lahir ketika kita bisa menerima hal-hal yang sederhana, bahkan membosankan. Menjadi membosankan juga bisa membuat kita lebih jujur dalam relasi. Banyak orang yang berusaha terlihat menarik demi mendapatkan perhatian pasangan, teman, atau lingkungan. Tapi ketika topeng itu lepas, mereka merasa canggung karena takut tidak lagi disukai. Kalau sejak awal kita berani jadi membosankan, kita akan tahu siapa yang benar-benar menerima kita. Kita tidak perlu bersembunyi di balik drama. Kita tidak perlu memaksa diri menjadi sosok yang selalu menghibur. Dan hubungan yang lahir dari kebosanan yang diterima dengan tulus biasanya lebih kuat, karena dibangun di atas keaslian, bukan pertunjukan. Selain itu, ada kebijaksanaan dalam membosankan. Kita belajar menunda kepuasan instan. Orang yang selalu ingin terlihat menarik biasanya mencari validasi cepat, like, komentar, pujian. Tapi orang yang berani jadi membosankan bisa menahan diri. Mereka tahu bahwa tidak semua hal harus instan. Mereka sabar menunggu proses, dan kesabaran itulah yang akhirnya memberi mereka hasil lebih dalam. Hidup membosankan mengajarkan kita untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Coba kita renungkan, bukankah sebagian besar momen bahagia dalam hidup justru lahir dari hal-hal sederhana? Tertawa bersama keluarga, di ruang tamu, duduk santai menikmati sore, berjalan kaki tanpa tujuan, atau bahkan hanya berbaring sambil mendengar musik. Semua itu mungkin terlihat membosankan bagi dunia luar, tapi justru disitulah hati kita merasa damai. Kalau kita selalu mengejar hal-hal menarik, kita akan melewatkan keindahan kecil yang sebenarnya lebih dekat. Ada juga aspek spiritual dalam kebosanan. Banyak tradisi keagamaan dan filsafat justru mengajarkan pentingnya kesunyian, ketenangan, dan rutinitas yang berulang. Doa, meditasi, ibadah, semuanya mengandung unsur membosankan jika dilihat dari luar. Tapi justru dari pengulangan itu, kita menemukan kedalaman. Dengan menerima kebosanan, kita bisa masuk ke ruang batin yang lebih hening. Kita tidak lagi terganggu oleh sorotan luar, tapi fokus pada hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Kalau kita terus berusaha jadi menarik, kita sebenarnya sedang memenjarakan diri kita dalam penilaian orang lain. Kita selalu bertanya, apakah orang lain suka? Apakah mereka terkesan? Apakah mereka melihatku keren? Itu seperti hidup dengan rantai yang tak terlihat. Tapi ketika kita berani jadi membosankan, rantai itu putus. Kita tidak lagi peduli dengan penilaian orang luar. Kita bebas menjadi diri sendiri, bebas hidup dengan ritme yang sesuai, bebas merasa cukup tanpa butuh validasi. Dan jangan salah, membosankan bukan berarti hidup kita tanpa warna. Justru dengan menerima kebosanan, kita bisa menemukan warna yang lebih tulus. Kita tidak perlu memaksa diri menjadi kembang api yang hanya meledak sesaat, tapi cepat padam.
Kita bisa memilih jadi lilin yang sederhana, tapi memberi cahaya stabil. Itu mungkin terlihat membosankan, tapi justru lebih bermanfaat dan tahan lama. Jadi, kita harus berani bertanya, untuk apa kita berusaha terlihat menarik? Apakah benar itu demi kebahagiaan kita, atau hanya demi pandangan orang lain? Kalau ternyata jawabannya hanya untuk orang lain, maka sudah waktunya berhenti. Sudah waktunya kita berdamai dengan kebosanan, menjalani hidup dengan sederhana, dan menemukan makna dalam hal-hal kecil. Karena pada akhirnya, orang yang paling damai bukanlah yang selalu menarik, tapi yang bisa tenang bahkan ketika hidupnya terlihat membosankan. Kadang kita perlu menerima bahwa tidak semua orang akan menyukai kita, bahkan ketika kita sudah berusaha keras untuk terlihat menarik. Faktanya, semakin keras seseorang mencoba, seringkali justru terlihat aneh dan tidak alami. Orang bisa merasakan ketika ada energi ingin dipuji yang berlebihan, dan itu membuat hubungan menjadi tidak tulus. Justru ketika kita santai, tidak memikirkan bagaimana citra kita di mata orang lain, aura kita menjadi lebih ringan, dan orang bisa lebih nyaman berada di sekitar kita. Kejujuran sederhana yang lahir dari sikap apa adanya, seringkali jauh lebih menarik dibanding usaha berlebihan untuk terlihat spesial. Dalam pergaulan modern, kita sering terjebak pada ilusi media sosial. Banyak orang berpikir harus selalu tampil wow dengan foto, status, atau cerita yang penuh warna. Padahal, kenyataannya sebagian besar orang tidak peduli sebanyak itu. Mereka hanya sekilas melihat lalu melanjutkan hidupnya. Jadi, ketika kita terus-menerus berusaha menjadi menarik di hadapan orang lain, bisa jadi kita menghabiskan energi pada hal yang sia-sia. Lebih baik energi itu kita gunakan untuk hal-hal yang memang bermanfaat bagi hidup kita sendiri. Dengan kata lain, membosankan bukanlah kekurangan, tetapi bisa menjadi kebebasan dari tuntutan sosial yang melelahkan. Banyak tokoh besar dalam sejarah yang kehidupannya tampak membosankan dari luang. Mereka menjalani rutinitas sederhana, bahkan cenderung monoton. Tapi, justru dari rutinitas itulah lahir karya-karya besar, pemikiran mendalam, atau pencapaian yang luar biasa. Menjadi membosankan berarti punya waktu untuk mengolah diri, merenung, menulis, berkarya, atau sekedar menjaga ketenangan batin. Ketika tidak sibuk mencari perhatian, kita punya kesempatan lebih luas untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Seringkali, orang yang terlihat paling membosankan justru yang paling stabil hidupnya. Mereka mungkin tidak selalu punya cerita heboh untuk dibagikan, tetapi mereka tahu cara menjaga keseimbangan. Mereka tahu kapan harus bekerja, kapan istirahat, kapan bersama keluarga, dan kapan menyendiri. Itu semua tidak terdengar menarik di mata orang yang terbiasa dengan drama. Tapi di balik kesederhanaan itu, ada kebahagiaan yang tenang. Membosankan dalam konteks ini bukan sekedar label tetapi juga pilihan hidup yang mendatangkan kedamaian. Ada kalanya kita menghindari kebosanan karena takut kehilangan koneksi dengan orang lain. Kita takut diabaikan, tidak diperhatikan, atau bahkan ditinggalkan. Padahal, kalau dipikir lebih dalam, hubungan yang sejati tidak membutuhkan pertunjukan. Orang yang benar-benar peduli akan tetap ada, meskipun kita hidup sederhana tanpa sensasi. Justru mereka yang bertahan dalam kesunyian dan keheningan itulah yang layak kita jaga. Dengan demikian, berhenti berusaha menjadi menarik bisa sekaligus menjadi cara untuk menyaring siapa yang benar-benar tulus dalam hidup kita. Membosankan juga berarti tidak terjebak dalam kompetisi tanpa akhir. Bayangkan jika hidup selalu diisi dengan usaha tampil keren, unik, atau berbeda. Akan ada tekanan terus-menerus untuk menemukan sesuatu yang lebih baru, lebih hebat, dan lebih mengejutkan. Itu melelahkan. Sebaliknya, ketika kita menerima diri apa adanya dan tidak memaksakan diri untuk selalu berbeda, kita bisa beristirahat. Kita bisa menikmati hal-hal kecil tanpa beban harus membuatnya tampak luar biasa. Jika direnungkan, banyak kebahagiaan justru tersembunyi dalam hal-hal sederhana yang sering dianggap membosankan. Minum kopi di pagi hari, berjalan kaki sambil mendengar musik, membaca buku sendirian, atau bercanda ringan dengan keluarga. Semua itu mungkin tidak cukup wow untuk jadi konten media sosial, tapi cukup untuk membuat hati kita damai. Kehidupan sehari-hari tidak selalu harus dikemas agar terlihat hebat. Kadang, dengan menerima bahwa hidup bisa biasa-biasa saja, kita justru lebih mampu merasakan kebahagiaan yang nyata. Jadilah membosankan bukan berarti menyerah atau malas berkembang. Justru sebaliknya,
Itu berarti kita memilih jalur kehidupan yang tidak dikendalikan oleh pandangan orang lain. Kita tetap bisa belajar, bekerja, dan tumbuh, tetapi dengan fokus pada apa yang memang penting bagi diri sendiri, bukan pada bagaimana agar terlihat mengesankan. Berhenti berusaha menjadi menarik memberi kita kebebasan untuk jujur pada diri sendiri, dan kejujuran itulah yang seringkali menjadi daya tarik paling kuat. Kalau dipikir lebih jauh, berusaha terlalu keras agar terlihat menarik seringkali justru menghilangkan sisi manusiawi kita. Kita bisa kehilangan spontanitas, kehilangan kehangatan, bahkan kehilangan identitas asli. Misalnya, seseorang yang selalu ingin terlihat pintar, mungkin akhirnya tidak berani mengakui kalau ia tidak tahu sesuatu. Padahal, mengakui ketidaktahuan adalah langkah awal dari belajar. Begitu pula orang yang selalu ingin terlihat kuat, mungkin justru tidak pernah berani menunjukkan kelemahan. Padahal, sisi rapuh itu yang sering membuat kita lebih bisa terhubung dengan orang lain. Jadi, berhenti berusaha menjadi menarik bisa membuat kita lebih berani untuk jujur pada diri sendiri dan orang lain. Ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu bahwa ketertarikan sejati jarang datang dari penampilan luar atau kesan pertama yang wah. Ketertarikan sejati lahir dari keaslian. Orang lebih mudah nyaman dengan mereka yang tidak sibuk membangun citra. Coba perhatikan, siapa teman yang paling enak diajak ngobrol? Biasanya bukan yang sibuk pamer prestasi atau cerita dramatis, melainkan mereka yang tenang, sederhana, dan tidak menuntut perhatian. Dari situ kita belajar bahwa membosankan bukan berarti tidak disukai, melainkan justru bisa membuat hubungan lebih dalam. Bahkan dalam pekerjaan, orang yang membosankan seringkali lebih bisa diandalkan. Mereka mungkin tidak selalu jadi pusat perhatian di rapat, tapi mereka yang paling konsisten menyelesaikan tugas. Mereka mungkin tidak punya cerita seru tentang gaya hidup glamor, tapi mereka bisa dipercaya menjaga stabilitas. Bos, rekan kerja, atau bahkan keluarga seringkali lebih menghargai sosok yang tenang dan konsisten dibanding sosok yang penuh sensasi tapi tidak bisa diandalkan. Disinilah membosankan berubah menjadi nilai yang berharga. Membosankan juga sering berarti punya batasan yang jelas. Tidak semua hal harus dibagikan, tidak semua momen harus dipublikasikan, dan tidak semua kesenangan harus ditunjukkan ke orang lain. Dengan begitu, hidup terasa lebih privat dan lebih aman. Kita tidak perlu sibuk membandingkan diri dengan kehidupan orang lain karena kita tahu apa yang penting bagi diri kita. Seringkali perasaan hidupku kurang menarik hanya muncul karena kita terlalu sering membandingkan dengan standar media sosial. Padahal standar itu tidak nyata, hanya potongan-potongan cerita yang dipoles agar terlihat sempurna. Jika kita berani menjadi membosankan, artinya kita berani melawan arus. Di dunia yang dipenuhi tuntutan untuk selalu tampil keren, berani tampil sederhana adalah bentuk perlawanan. Kita tidak lagi terikat oleh pandangan orang lain, tapi lebih fokus pada kenyamanan diri sendiri. Itu adalah kebebasan yang tidak semua orang punya. Sebagian orang menghabiskan hidupnya mengejar validasi, tapi akhirnya tetap merasa kosong. Sebaliknya, orang yang tidak sibuk mencari perhatian seringkali punya ruang lebih luas untuk menikmati hal-hal kecil yang benar-benar berarti. Menjadi membosankan juga memberi kita waktu. Waktu untuk merenung, waktu untuk membangun keterampilan, waktu untuk benar-benar mendengarkan orang lain. Karena tidak sibuk tampil, kita bisa lebih fokus hadir dalam momen. Misalnya ketika berbicara dengan teman, kita benar-benar mendengarkan, bukan sibuk memikirkan bagaimana agar terlihat pintar. Ketika bersama keluarga, kita benar-benar menikmati kebersamaan, bukan sibuk merekamnya untuk konten. Kehadiran penuh seperti itu jauh lebih berharga dibanding sekedar kesan luar yang menarik. Jadi membosankan itu bukan soal bagaimana orang lain melihat kita, melainkan bagaimana kita melihat diri sendiri. Apakah kita damai dengan kehidupan yang sederhana? Apakah kita bisa menerima bahwa hidup tidak selalu penuh drama atau kejutan? Kalau jawabannya iya, maka kita sudah berada di jalur yang lebih sehat. Berhenti berusaha menjadi menarik bisa membuat kita menyadari bahwa ketenangan, konsistensi, dan keaslian jauh lebih bernilai daripada perhatian sesaat yang cepat hilang.